Halo, saya Dela Ayu Widyaningrum dari kelas 2017C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari dosen pengembangan fitness. Tugas kali ini yaitu modifikasi fitness pasca cedera atau modifikasi fitness untuk penanganan cedera. Dari judulnya yaitu modifikasi fitness. Jadi, saya di sini akan menggunakan alat seadanya yang ada di rumah saya. Dan cedera itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terutama kurangnya pemanasan sebelum kita melakukan olahraga. Jadi, sebelum kita melakukan olahraga atau pertandingan, sebaiknya kita harus melakukan pemanasan yang matang, karena dengan pemanasan yang matang, kita akan mengurangi dari cedera itu sendiri. Dan ada juga beberapa faktor, yaitu kesalahan kita dalam saat bermain. Misalkan kayak bola voli, kita melakukan smash. Dan dalam smash itu, ketika habis lompat, tumpuan kita salah. Lah, itulah yang menyebabkan cedera di pergelangan kaki atau ankle kaki. Bisa juga ketika kita smash, smashnya kena pucuknya tangan, nggak pas di tengah-tengah sini, itu juga bisa menyebabkan cedera di bagian pergelangan tangan ataupun bahu, yaitu ankle pergelangan tangan dan ankle bahu sini. Jadi, saya akan mengawali video ini dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dalam pemanasan, kita juga perlu menghitung seenggaknya 8 kali 1. Setelah melakukan pemanasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang modifikasi fitness, yaitu penanganan cedera di bahu. Di sini saya juga pernah mengalami cedera di bagian bahu, yaitu ankle, karena saya biasa main voli kan, jadi di sini tuh sering terjadi ankle kalau misalkan pemanasan saya kurang atau kesalahan dalam teknik saya smash, jadi sering terjadi ankle. Lakukan pemanasan seperti ini semaksimal mungkin jika akan melakukan pertandingan ataupun latihan-latihan.
Di sini bukan cuma pemain voli saja yang bisa engkel pada bagian bahu, yaitu pemain basket, badminton, dan yang biasa menggunakan tangan itu juga bisa cedera pada bahu. Di sini saya menggunakan botol aqua yang diisi menggunakan air agar bebannya ya lumayan berat lah. Jadi pertama saya akan melakukan terapi bahunya seperti ini. Lakukan minimal 30 detik ataupun setengah menit. Jika masih kuat, lanjutkan. Jika bahu udah merasa agak pegel, sebaiknya jangan dipaksakan. Lanjut, yaitu gerakan selanjutnya. Seperti ini. Tangan terlentang. Jika tangan terlentang seperti ini tidak membawa beban, maka diputar seperti ini. Itu saja sudah kerasa pada bahu, yaitu kayak ketarik gitu. Lalu kita coba sedikit menggunakan ini. Kalau misalkan tidak kuat, jangan dipaksa, karena kalau misalkan dipaksa, cedera akan semakin parah. Untuk gerakan selanjutnya yaitu tetap menggunakan botol aqua ini, karena saya tidak memiliki barbel ataupun alat yang lainnya. Gerakan ini agak sedikit ditahan waktu pas berada di atas ya, seperti ini. Waktu posisi tangan seperti ini, bukan cuma bahu saja yang ketarik, tapi pinggang juga ketarik, karena seperti ini kan. Jadi posisi bahunya seperti ini, jadi ketarik. Lakukan semampunya, atau misalkan sudah capek, berhenti, atau juga bisa dengan cara dihitung. Bisa kali 2 kali 8, dan pada 8 pertama istirahat sebentar, lalu dilanjut lagi untuk 8 yang kedua. Seperti ini. Untuk terapi bahu,
penderita cedera bahu, yaitu meskipun bahu kanan yang mengalami cedera, sebaiknya kedua tangan yang melakukan. Gerakan yang ketiga yaitu saya akan menggunakan karet bahan seperti ini dan tangan lurus, usahakan tangan lurus, lalu ditarik seperti ini. Dihitungnya 2 kali 8 juga ya. Untuk 8 yang pertama, lalu kita ganti ke tangan yang sebelah kiri. Tangan tetap lurus, dan usahakan badan tetap tegak. Cuma tangannya saja yang menarik. Ganti lagi kanan. Ganti lagi. Sudah cukup 2 kali 8. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan modifikasi fitness untuk penderita cedera lutut atau ankle pada lutut. Cedera pada lutut ini juga biasa dialami oleh semua atlet karena kesalahannya dalam bertumpu itu pasti, misalkan lututnya tidak kuat, pasti bakalan sakit atau cedera. Jadi latihannya seperti ini. Ini ada 3 aqua yang saya jajar bertiga seperti ini. Lalu kakinya seperti ini. Hitungannya 2 kali 8 juga ya. Jadi di 8 yang pertama kita ganti kaki. Ganti kaki yang kiri. Ini juga bukan cuma lututnya saja yang ketarik, tapi paha-paha juga ketarik. Jadi untuk mengecilkan paha juga bisa, atau mengencangkan paha. Jika sudah kuat seperti itu, kita akan tambahin ban. Untuk botol ini kita kasih tali ya seperti ini. Dan ini botolnya sudah saya kasih air biar bebannya bertambah juga. Seperti ini. Untuk cedera pada lutut biasa sering dialami oleh pemain sepak bola, karena kalau pemain sepak bola kan permainannya pakai kaki, jadi yang sering cedera yaitu lutut atau jenis kaki yang lainnya.
Usahakan lututnya lurus ya. Jika sudah merasa capek, sebaiknya berhenti. Jadi, semua terapi, misalkan kita mengalami cedera, untuk penyembuhan diusahakan kalau sudah capek berhenti. Dan buat lutut bisa juga seperti ini. Lututnya tetap lurus ya. Karena kalau misalkan lututnya diteguk itu juga nggak ada gunanya. Ganti sebelah kiri. Kalau sudah seperti itu, saya akan kasih karet ban di sebelah sini agar kita bisa menarik beban, bisa ketarik satu sama lain kakinya. Jadi seperti itu cara dengan dikasih karet ban seperti ini juga bisa untuk penyembuhan lutut supaya sedikit lebih nggak sakit. Jadi dari posisi seperti ini kita tarik ke kanan dan ke kiri. Jadi ini hitungannya juga 6 kali 2 kanan kiri. Digunakan seperti gerakan yang seperti ini tadi juga bisa. Jadi gini. Kalau seperti ini, lutut akan sangat ketarik karena ada ban karetnya ini. Dua kali 8 dan terlalu ganti kaki yang sebelah kiri. Jika sudah merasa capek, sebaiknya kita berhenti dalam sebuah penanganan cedera seperti ini. Karena takutnya nanti kalau sudah merasa capek kakinya, diteruskan malah tambah sakit kakinya ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang modifikasi fitness pasca cedera atau penanganan cedera. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya mengucapkan atau dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.